Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Alfiani. Dengan dibuatnya presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan dari mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis. Kepada yang terhormat, Bapak Prasetyo Kurniawan, selaku dosen pengajar kami. Baiklah, langsung saja saya akan bahas tentang pengendalian keuangan ini. Baik, berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pengendalian keuangan, yang kedua keuangan dan fungsinya, yang ketiga arti penting laporan keuangan, yang keempat sifat laporan keuangan, yang kelima aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan, yang keenam pentingnya pengendalian keuangan dalam perusahaan, ketujuh beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan, ke-8 unsur pokok pengendalian keuangan, ke-9 mengapa harus ada pengendalian, ke-10, mengapa sistem pengendalian sangat penting bagi suatu perusahaan. Ke-11, dampak dari perusahaan yang tidak memiliki sistem pengendalian manajemen. Apa itu pengendalian keuangan? Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Tujuannya yaitu menjamin terrealisasinya sebuah perencanaan. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang keuangan dan fungsinya. Arti keuangan ini sendiri yaitu mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu. Dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada bendahara, yang kedua ada administrasi pembukuan, yang sering disebut akuntansi. Di mana bendahara bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Selanjutnya yang keempat, arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah dokumen penting perusahaan yang menyatakan kondisi keuangan suatu perusahaan. Banyak sekali alasan kenapa laporan keuangan sangat penting, baik bagi perusahaan maupun dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, laporan ini adalah dokumen penting yang tidak dapat disepelekan untuk proses pencatatan transaksinya. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan harus bersifat historis serta menyeluruh, dan sebagai progress report, laporan keuangan yang terdiri dari satu kombinasi. Yang pertama, fakta yang telah dicatat. Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dan dicatatan akuntansi. Selanjutnya, sifat laporan keuangan. Yang pertama, sifat laporan bersifat historis, yaitu laporan keuangan dibuat dan juga disusun berdasarkan data dari kejadian yang sudah terjadi. Yang kedua, bersifat umum. Maksudnya adalah laporan keuangan diperuntukkan untuk banyak pihak dan bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak khusus saja. Misalnya pada pihak yang akan membeli perusahaan. Berikutnya adalah tentang aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Ada 4 aktivitas. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Yang kedua, aktivitas pendanaan. Yang ketiga, aktivitas inventasi. Yang keempat, aktivitas operasi. Selanjutnya, apa sih pentingnya pengendalian keuangan dalam perusahaan? Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian keuangan dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan atas kondisi keuangan perusahaan dan sistem keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berikutnya saya akan membahas tentang beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Dalam ini terdapat 3 rasio. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktivitas yang lebih liquid. Yang ketiga ada rasio kas. Rasio ini menunjukkan aktiva lancar yang paling liquid dan dapat digunakan segera dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek perusahaan. Adalah
adalah struktur modal, ya, kombinasi antara utang baik itu dalam bentuk utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dengan modal sendiri untuk mempelajari aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur modal perusahaan ini merupakan campuran proporsi antara utang jangka dan ekuitas dalam mendanai investasinya. Berikutnya ada profitabilitas rasio merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Hal yang terpenting dalam laporan keuangan ialah neraca dan laba rugi, di mana neraca merupakan suatu laporan keuangan yang diterbitkan setiap hari kerja oleh suatu kerja akunting yang mendeskripsikan harta kekayaan, utang, dan modal, serta memperlihatkan tentang posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Sedangkan laba rugi merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional serta keuangan bersih untuk periode tertentu. Ya, unsur pokok pengendalian keuangan. Yang pertama ada ukuran, yang kedua stabilitas lingkungan, yang ketiga motif keuntungan. Dalam hal ini, yang pertama ada ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang atau suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian tersebut. Yang berikutnya stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan, seperti pengendalian sejumlah produk baru, tindakan-tindakan pesaing yang melakukan metode produksi yang lebih baik atau efisien, atau inisiatif pihak mengambil keputusan yang mempengaruhi unit-unit kerja. Selanjutnya, dari unsur itu, yang pertama ada motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produk aktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba. Baik, selanjutnya, mengapa harus ada pengendalian? Pengendalian penting karena pengendalian membantu manajer mengetahui apakah tujuan telah tercapai dan jika tidak, mengapa. Memberikan informasi dan umpan balik sehingga manajer merasa yakin dalam pemberdayaan karyawan. Membantu melindungi perusahaan dan asetnya. Sistem pengendalian manajemen itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Dapat digunakan sebagai pengamatan atas aktivitas organisasi dan digunakan sebagai pengaturan pengamatan aktivitas estimasi, eksekusi, dan komponen integratif. Berikutnya, mengapa sistem pengendalian manajemen sangat penting bagi suatu perusahaan? Tujuan dari pengendalian manajemen ini sendiri adalah menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan yang diinginkan. Pengendalian ini bersifat menyeluruh dan terpadu. Artinya lebih mengarah ke berbagai upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tersebut terpenuhi. Dengan kata lain, membantu manajer mengetahui apakah tujuannya telah tercapai dan jika tidak, mengapa. Memberikan informasi dan umpan balik sehingga manajer merasa yakin dalam pemberdayaan karyawan, membantu melindungi perusahaan dan asetnya. Selanjutnya, bagaimana dampaknya pada perusahaan yang tidak memiliki sistem pengendalian manajemen? Suatu perusahaan akan rentan mengalami kemunduran. Jadi kalau tidak ada sistem pengendalian manajemennya tuh, organisasi tersebut bisa berantakan, tidak teratur, tidak terarah, dan semua bergerak atas kemauannya sendiri. Kesimpulan pada bagian ini, pengendalian keuangan merupakan aspek yang kompleks, melibatkan pikiran dan tindakan manusia secara langsung dalam upaya mengatur investasi, biaya alokasi, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana organisasi. Di penghujung presentasi, sekian presentasi mengenai pengendalian keuangan dari saya, Divya Alfiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.